pagi anak-anak. Sebentar lagi kelas akan dimulai. Nah, hari ini ada yang spesial di kelas kita karena kita akan beribadah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kelas dimulai, Ibu mau tanya nih, anak-anak masih ingat gak dengan peraturan-peraturan yang harus anak-anak taati sebelum kelas dimulai? Masih ingat, Bu. Wah, anak-anak luar biasa. Nah, sekarang siapa yang mau bacain isi peraturan pertama? Saya, Bu. Peraturan pertama, harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Ya, betul sekali. Kita harus berpakaian sudah rapi karena kita mau menghormati hadirat Tuhan. Nah, sekarang siapa yang mau bacain isi peraturan kedua? Saya, Bu. Peraturan kedua, tidak boleh sambil makan dan bermain selama di dalam kelas. Ya, betul sekali. Saat beribadah, kita nggak boleh makan atau bermain karena kita mau fokus hanya sama Tuhan saja. Nah, sekarang peraturan yang terakhir. Siapa yang mau bacain isi peraturan ketiga? Saya, Bu. Peraturan ketiga, kita harus siapkan hati untuk Tuhan dan semangat selama beribadah di dalam kelas. Ya, betul sekali. Ketika kita beribadah, kita mau penuh semangat dan antusias karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak, yuk kita mau mulai kelas hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mau penuh semangat, penuh antusias Tuhan ketika kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan kami juga mau duduk manis, fokus Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang terus memimpin kami di sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai Medi dan Gege, tahu nggak kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dan kalahkan maut? Apa? Yeay, Tuhan Yesus sudah bangkit. Shalom adik-adik, selamat Paskah untuk adik-adik yang ikut ibadah online hari ini. Adik-adik, kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan kalahkan maut. So, adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Dia dengan semangat untuk merayakan kemenangan Tuhan atas dosa-dosa. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia, maka iblis tidak akan pernah berkuasa lagi atas hidup kita. Jadi adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini lebih semangat lagi ya, lebih sukacita lagi ya, oke? Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat
glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Adik-adik, kalian tahu nggak kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dan kalahkan maut? Dan dia juga sudah menebus loh semua dosa kita. Dan sekarang kita semua sudah bersih dari dosa. Nah adik-adik, yuk kakak mau ajak kalian untuk panggil Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Kita sama-sama nyanyiin lagu ini yuk bareng-bareng. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. So here I bow to lift you high, Jesus be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kakak ajak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Yuk sekarang lipat tangannya, tutup matanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya berikan kami hikmat dan juga berikan kami pengetahuan supaya kami dapat mengerti isi dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus pimpin kami ya. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kak Febel harap semua kita dalam keadaan baik. Nah, sekarang waktunya kita menghafalkan ayat. Yeay, semua sudah siap? Wah, luar biasa. Oke, 1, 2, 3. Yohanes pasal 11
25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Adik-adik, kita coba lagi ya. Sekarang Kak Febri undang semua bangkit berdiri. 1, 2, 3. Yohanes pasal 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wah adik-adik, kita coba sekali lagi ya, tapi lebih semangat. 1, 2, 3. Yohanes pasal 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wah, terima kasih adik-adik semuanya, luar biasa. Sampai ketemu minggu depan. Hai, perkenalkan adik-adik, namaku Maria Magdalena. Aku adalah salah seorang pengikut Yesus. Yesus yang lahir di Bethlehem. Dulu sebelum aku mengenal Yesus, hidupku dipenuhi oleh setan-setan. Namun, sungguh ajaib, Yesus mengusir setan-setan itu dari hidupku. Akhirnya, aku pun sembuh. Hidupku jadi baru. Aku tidak kerasukan setan lagi. Wah, Yesus memang guru yang hebat, luar biasa. Dia sangat mengasihi semua orang. Sejak itu, aku selalu mengikuti dia. Kemanapun Yesus pergi, aku selalu ikut. Dia adalah guru yang baik. Kami, para murid, selalu memanggilnya guru. Aku dan teman-temanku selalu melayani guru kemanapun dia pergi. Pada saat guru menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh, orang bongkok, aku melihat itu semua. Bahkan pada saat guru menyembuhkan 10 orang sakit kusta itu, aku pun ada juga di situ. Tapi pada suatu hari, aku mendengar guru berkata bahwa dia akan pergi kepada Bapa. Untuk apa ya dia pergi kepada Bapa? Tentu saja mendengar itu kami semua bersedih karena kami tidak mau berpisah dengan dia. Dia adalah guru yang sangat baik bagi kami. Sebaiknya guru jangan pergi. Aku berteriak dalam hati. Tapi saat itu guru menjelaskan pada kami bahwa dia pergi untuk satu tujuan, yaitu menyediakan tempat bagi kami, suatu tempat yang indah di surga sana, supaya suatu saat nanti kita semua bisa berada di surga. Iya, surga tempatnya sekarang berada. Sebetulnya banyak sekali yang dikatakannya saat itu. Namun banyak hal yang aku tidak mengerti. Sampai satu hari terjadilah hal yang sama sekali tidak kuduga. Pada suatu hari, setelah dia berdoa di Taman Getsemani, dia, guruku itu,
dia ditangkap oleh para serdadu. Itu karena salah satu teman kami, ya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menjual dia, menjual guru kami. Aku sendiri melihat dengan mata kepala. Dia ditangkap, dia disiksa, kemudian dia disalibkan. Dari jauh aku melihat Yesus mati. Aku masih ingat teriakannya yang terakhir, teriakannya yang aku dengar, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya, perkataannya itu masih terngiang-ngiang di telingaku. Kini, pahlawanku itu telah mati. Aku sangat sedih. Pada waktu itu, seorang dari Arimatea yang namanya Yusuf, dia membaringkan guruku di dalam sebuah kubur. Aku tahu di mana kubur itu. Aku melihatnya sendiri di mana dia dikuburkan. Aku tidak mau sedikit pun kehilangan guruku yang baik itu. Hari itu hari Jumat. Setelah hari Sabtu atau hari Sabat lewat, pagi-pagi benar di hari Minggu, waktu itu masih gelap, matahari belum terbit. Aku dan teman-temanku, kami pergi membeli rempah-rempah, dan kami pun cepat-cepat pergi ke kubur Yesus. Walaupun sempat terpikir, siapa ya nantinya yang akan kuat untuk menggulingkan batu penutup kubur yang besar itu? Aku pun bertanya pada teman-temanku. Tapi sesampainya kami di sana, oh ya ampun, kubur itu telah terbuka. Apakah yang terjadi? Aduh, kami takut sekali. Apakah mayat Yesus sudah dicuri orang? Aku pun menangis sejadi-jadinya. Kemana mayat Yesus? Aku panik sekali waktu itu. Aku berlari pulang. Aku menemui Petrus dan Yohanes. Aku berkata kepada mereka berdua, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Waktu itu, mendengar itu mereka berdua pun sangat panik. Mereka langsung berlari. Aku pun ikut berlari menuju kubur. Dan sesampainya di sana, mereka berdua masuk ke dalam kubur. Dan setelah melihat ke dalam kubur, mereka pun keluar lagi. Mereka terlihat sangat sedih. Mereka pulang ke rumah dengan sedih. Tetapi waktu itu aku tetap berdiri dekat kubur. Aku bingung. Aku berdiri di situ. Aku menangis. Sambil menangis, aku pun melihat ke dalam kubur. Tapi aku tidak melihat guru ada di sana. Saat itu ada seseorang berdiri di belakangku. Aku kira dia menunggu taman. Tapi tahukah adik-adik, ternyata yang berdiri di belakangku itu Yesus sendiri. Yesus bangkit. Guruku, dia bangkit. Akulah orang yang pertama kali melihat guru bangkit. Yes, aku merasa sangat senang sekali. Hore, hore. Aku langsung panggil dia Rabuni, yang artinya guru. Wah, waktu itu hatiku penuh sukacita karena Yesus bangkit dari kematian. Tuhanku telah hidup. Nah, adik-adik, Yesus itu guru kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang super power. Tidak ada iblis, tidak ada penyakit, setan, maut, bahkan kematian yang bisa mengalahkan dia. Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Haleluya. Nah, saat ini kita jadi tahu bahwa kebangkitan Yesus memiliki arti yang sangat penting bagi kita orang percaya. Karena yang pertama, kebangkitan itu membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Yang kedua, kebangkitan itu membuktikan kebenaran Alkitab.
Yang ketiga, kebangkitan itu memastikan penghakiman bagi orang fasik di masa depan. Yang keempat, kebangkitan itu memastikan bahwa kita sebagai orang-orang percaya memiliki warisan di surga nanti. Dan kebangkitan atau pengangkatan terhadap orang-orang percaya akan terjadi ketika Tuhan datang. Tahukah adik-adik, selain kepadaku, Tuhan Yesus selama 40 hari berulang kali menampakkan diri juga kepada murid-muridnya yang lain. Dan dia meninggalkan banyak sekali pesan. Ya, untuk mempersiapkan para muridnya dalam pelayanan nantinya setelah Yesus naik ke surga. Nah, kepada siapakah saja Yesus menampakkan diri? Adik-adik harus mengikuti ibadah minggu depan ya, supaya adik-adik bisa mengetahui. Oke adik-adik, saat ini kita akan menutup firman Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapak yang baik, terima kasih karena hari ini kami diingatkan kembali bahwa Yesus bangkit, membuktikan bahwa Yesus telah menang terhadap maut. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan juga sudah dimenangkan. Terima kasih Tuhan untuk karunia-Mu, untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kami semua mampu mengucap syukur, kami semua mampu memberikan diri kami untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, di masa Paskah ini kakak mau mengajak kalian untuk membuat kreativitas dengan tema Jesus Heals Our Heart. Yang kalian butuhkan adalah kertas karton berwarna, atau kalian juga bisa menggunakan kertas lipat atau origami, 2 tensoplas, 1 spidol dengan warna apa saja, dan 1 gunting. Pertama, kita akan membuat hati yang agak besar seperti ini. Kemudian kita akan gunting. Seperti ini. Setelah hati jadi seperti ini, kita akan menempelkan 2 tensoplas di atas ini. Yang pertama, tempelkan tegak lurus. Yang kedua, kita akan menempelnya mendatar seperti ini, membentuk bentuk salib. Sekarang saatnya kita menulis Jesus Heals. Kemudian kita akan menuliskan hal-hal apa saja yang dapat Tuhan Yesus sembuhkan di dalam hati kita. Contohnya seperti kemarahan, kita tulis di sini. Kita tulis lagi kesedihan. Apalagi yang ada di dalam hati adik-adik yang membuat hati adik-adik itu sedih ataupun terluka, kalian bisa tulis semua di sini. Seperti ini. Kakak percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyembuhkan setiap kesepian, kesedihan, penolakan, ataupun kemarahan yang ada di dalam hati kita. Selamat Paskah adik-adik.
Shalom untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Telah berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga berdoa untuk Indonesia agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi. Kami juga berdoa agar penuaian jiwa terjadi di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta para jajaran menteri. Tuhan berikan mereka hikmat dan juga perlindungan agar mereka dapat memimpin bangsa Indonesia dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk Opa Niko dan Opa Yanto. Tuhan Yesus berikan mereka hikmat, kesehatan, dan kekuatan dari-Mu agar mereka dapat senantiasa berada dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Tuhan terus pakai Opa Niko dan Opa Yanto untuk membimbing kami anak-anak-Mu untuk lebih taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mau berdoa untuk tim medis ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan dan lindungi selalu dalam pekerjaannya. Dan juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka agar dapat sehat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan di Yohanes 11 ayat 25 berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun sudah mati." Di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, mari adik-adik kita sama-sama terus melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita angkat tangan kita arahkan hati kita untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang termanis dari Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita kali yang kedua di awan-awan yang permai. Setiap dari kita yang telah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.